Iblis tidak pernah bermimpi. Tentara lini ke-8 Tiongkok di depan. Dia benar-benar menggunakan hidupnya untuk menjelaskan sifat sejati seorang prajurit. Tahu bahwa aku harus mati. Tapi dia tidak ragu-ragu. Kirim suar ke pasukan besar. Ketika langit bersinar, Long Dai Koli segera memesan dengan berlinang air mata. Tembakan artileri berat ditembakkan ke arah yang ditunjukkan. Raungan yang memekakkan telinga terdengar di langit. Dengan cepat menembak ke arah markas Jepang. Prajurit itu telah pergi selamanya. Namun semangat militernya tetap gagah berani berjuang. Menghancurkan musuh. Bersamaan dengan auman marah Dragon Dai Koli. Satu demi satu rangkaian bola meriam ini ditembakkan. Bahkan ketika itu tak tertahankan. Juga ingin menghancurkan iblis-iblis itu hingga berkeping-keping. Serentak. Tentara baris ke-8 mengintai di pinggiran. Segera lepaskan detonatornya. Granat dilemparkan dengan paksa ke arah posisi artileri Jepang. Ketika komandan terjatuh di tempat, ada ledakan besar di mana-mana. Orang Jepang dipukuli secara terbalik karena terkejut. Manfaatkan kekacauan ini. Dan dengan cepat melancarkan serangan habis-habisan. Semburan peluru yang cepat. Orang Jepang tidak menduganya. Ditembak mati dan jatuh ke tanah. Tepatnya pada saat ini, barisan depan Jepang bergegas masuk ke dalam hutan. Mencoba melancarkan serangan pertama. Tapi yang tidak diharapkan oleh iblis adalah posisi artileri mereka menjadi serupa. Asing. Saudara dan saudari Buddha yang terkasih. Api. Iblis akan sengsara. Peluru artileri telah dipersiapkan sebelumnya untuk Korps Angkatan Darat ke-8. Sekarang sedang menuai dampaknya. Dan itu menjadi semakin intens. Jepang mengebom dengan sangat menyakitkan. Setengah dari mereka meninggal sebelum menyerang. Tidak ada waktu untuk bernapas. Menyambut serangan habis-habisan tentara rute ke-8 sekali lagi. Bergegas menuruni gunung dengan pisau besar di tangan. Semua pasukan garda depan ini hancur. Medan perang selalu berubah. Hal itu membuat komandan Jepang itu mengerutkan keningnya. Saudara tidak mati begitu saja dalam pertempuran. Kompi yang bersenjata lengkap hampir hancur. Hampir tidak bisa berdiri. Dengan tegas menolak saran bawahannya untuk mengungsi. Memutuskan untuk membalas ini. Tentara rute 8 di Duong Gialang. Dia juga rela bertarung sampai mati. Semua orang menyesap anggur heroik. Dan mengarahkan pedang di tangannya. Semprotan pahlawan. Poles bilahnya hingga bersinar. Tiongkok memilikiku. Abadi, 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 abadi. Abadi-abadi. Tentara Jepang di kaki gunung juga sudah tidak sabar. Dengan suara pertarungan melawan pertempuran, artileri gunung secara bersamaan menembak dengan ganas. Cangkang seperti hujan es. Segera menutupi posisi Duong Gialang. Ledakan asap di mana-mana. Prajurit itu jatuh ke tanah dalam keadaan terluka. Terluka tetapi artileri Jepang terus menembak. Hasilnya adalah stasiun radio rute ke-8 diledakkan. Kehilangan semua kontak dengan dunia luar. Tidak menerima perintah untuk mundur, meskipun tersesat. Setiap prajurit dalam pertempuran tidak akan pernah mundur. Ketika baku tembak berakhir, Kolonel Jepang mengacungkan pedangnya agar para prajurit segera menyerang Duong Gialang. Serangan dan pertahanan. Perang antara kedua belah pihak langsung pecah. Peluru artileri terus meledak pada posisinya. Para prajurit dengan keras kepala bertahan. Dengan terburu-buru bergegas menuju kaki gunung. Mendominasi kekuatan komando. Musuh dihajar hingga sulit bergerak. Melihat serangan itu berhenti, tentara Jepang memulai babak baru pemboman artileri. Menunggu kesempatan untuk mendukung pasukan yang maju. Perang semakin sengit. Sedangkan tentara Jepang menderita kerugian besar. Posisi militer mereka juga tidak optimis.
Tentara terus mati dan jatuh ke tanah. Tapi daya tembaknya tidak berkurang sama sekali. Seperti paku yang tertancap di satu tempat. Jepang tidak bisa maju dan hanya bisa mundur. Tanpa diduga, iblis membunuhnya dengan mata merah. Sekali lagi berinvestasi pada pasukan dan senjata berat. Melancarkan serangan sengit ke atas gunung. Di bawah api besar. Saya tidak tahu berapa banyak hantu yang tidur di sini. Ah, kakiku, ah. Tapi prajurit itu tetap tidak takut. Mereka semua menggunakan hidup mereka. Datang dan lindungi tanah di bawah kakimu. Long Dai Chong memegang senapan mesin berat. Tarikan pelatuk yang panik dengan cepat memuntahkan naga dan ular. Tiba-tiba sebuah peluru artileri jatuh. Memukulnya dengan keras ke tanah. Penjaga membangunkannya tepat pada waktunya. Dia mencoba menahan rasa sakitnya. Dan naik kembali ke senapan mesin berat. Cobalah yang terbaik untuk menembak orang Jepang. Saya tidak menyangka pelurunya akan mengenai. Untungnya para penjaga memiliki penglihatan yang cepat. Dan tangan yang lincah. Sayangnya penjaga itu tewas tertiup angin. Pertempuran berdarah antara kedua belah pihak telah berakhir. Iblis tidak mempunyai keuntungan. Sebaliknya, dia diseret ke rumah Duong oleh tentara Rute ke-8. Melewatkan rencana untuk mengepung Tiongkok Utara. Diserang dan ditegur tentara melalui telegram. Komandan Jepang kehilangan akal sehatnya. Bunuh bawahan yang mengoceh dengan pisau. Melihat kerugian besar dalam serangan itu. Agar tentara siap. Umumnya bayonet dikerahkan. Untuk terlibat dalam pertarungan tangan kosong. Saya akan bertarung sampai mati. Kakak beradik. Orang baik yang memimpin. Tangan memegang tiang bambu. Dia menatap orang Jepang itu dengan kagum. Ekspresi paling gamblang dalam menganggap kematian sebagai rumah. Segera setelah kata membunuh muncul di Longdokgo. Para prajurit bergegas turun seperti air pasang. Jepang pun mengikutinya dan melancarkan serangan. Suara pertarungan yang keras bergema di seluruh hutan untuk waktu yang lama. Suara keras peluru artileri. Tidak bisa lagi menghentikan langkah mereka. Deretan tiang tajam. Permusuhan antara negara dan keluarga. Sudah lama terkondensasi. Bergegas maju dengan cepat. Orang Jepang di barisan depan. Pasti pelaku pembakaran. Ah! Mempercepat sebanyak mungkin. Kenakan pedang besar. Pegang erat-erat dan serang dengan berani. Kami pasti akan melawan iblis sampai akhir. Saya telah mengesampingkan hidup dan mati. Dia menebas ke kiri dan ke kanan sepanjang pertarungan. Untuk memenangkan hidupmu. Entah kamu mati atau aku mati dan jatuh ke tanah. Ibu tidak menyesal. Selama mereka ada. Dengan satu nafas tersisa, perang tidak pernah berhenti. Tulang besar naga itu mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya. Setiap pisau membunuh anjing itu. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak orang Jepang. Long Daiko juga terus-menerus terluka. Mengertakkan gigi dan menggunakan pisau untuk melawan. Dia berlumuran darah. Dengan tegas langsung menemui komandan Jepang. Mengertakkan gigi dan menyayat dengan pisau. Saya tidak akan pernah menyerah apakah saya hidup atau mati. Tapi yang tidak diketahui iblis adalah, tepat saat pedang berdarah Long Daiko muncul, semua orang marah. Dia melihat pedang oriental jatuh ke tanah. Tapi komandan Jepang tetap tidak bergerak. Ketika kamu melihat ini, mohon sampaikan sambutan hangatnya kepada para martir kita. Waktu bisa berlalu. Kita tidak boleh melupakan sejarah.